bekas rumah sakit ya Mongol sampai ketakutan itu. Itu momentum yang sampai hari ini, sampai kita ngonten tuh nggak akan pernah kelupa. Di agama Islam juga dibilang bahwa kalau Allah ngasih cobaan tuh tidak akan pernah melebihi kekuatan hambanya. Gue pernah nyanyi di gereja waktu itu acara Natal, itu jemaat diem semua. Karena? Gue pikir hadirat Tuhan nyata. Ternyata mereka lagi doa Tuhan cabut nyawanya. Tuh Mongol tuh pernah dapet tuh di gelas tangannya baby. Dan itu harus dimakan. Dan gue harus hidup di jalanan. Itu gue sumpah demi Tuhan, gue tuh nangis. Ini bagian dari bayar harga Tuhan. Cewek apa cowok bang? Coy! Siapa sih? Gitulah jadi. Penasaran kan? Halo teman-teman, kembali lagi di Bicara Sarah Wijayanto. Seperti biasa, kami akan selalu menghadirkan narasumber yang inspiratif, yang kisahnya bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Comic 8 Revolution. Buat kalian yang males banget sarapan ribet-ribet, aku punya solusinya. Sekarang itu Dilan ada serealnya. Dia kombinasi antara Choco Crispy, ada vanilla yang milky dan juga karamel. Ini salah satu snack favorit aku sekarang. Dan gak hanya di sarapan aja, di sore hari untuk teman ngopi juga. Dilan sereal kekinian yang anti ribet. Kalian bisa stok di mobil, di tas, bisa dimakan kapan aja, di mana aja. Sarapan, Dilanin aja. Coklat Dilan enaknya bikin rindu. Dan hari ini Bicara Sarah Wijayanto kedatangan tamu yang sangat spesial di hati. Tepuk tangan buat Mongol. Halo. Ya ampun. Oh gitu ya? Silakan ini duduk. kalau kenapa gitu ya? Biar kelihatan anak gaul. Oh gitu, oke. Mongol apa kabar? Loh kebalik. Oh kebalik kan ya? saya nanya. Oh iya, maaf. Mongol apa kabar? Always good. Oh always good. Ini cantik sekali ya hari ini ya. Aku tidak bisa melepas pandanganku ke leher dan ke tangannya ya. Iya maaf. Ini sendiri ya? Apa Iya. namanya? Jualan sendiri ya? Iya, berkolaborasi untuk mencari sesuap nasi. Oh gitu. Tapi cantik ya. Terima kasih. Bukan kamu. Oh bukan Mongol. Ininya. Oh aksesorisnya. Aksesorisnya. Iya. Kirain Mongol. Aja. Aku rindu deh, udah lama nih kita nggak penelusuran ya. Yuk gas. Terakhir kapan itu ya kita? Kayaknya mereka lagi tidak keluar. Kenapa itu? Kan lagi menyusun kekuatan untuk tahun baruan mereka. Oh gitu ya. Jadi nggak hanya kita yang merencanakan tahun baru, tapi mereka juga ya. Mereka juga mau tahun baruan. Oh gitu. Udah kaget tadi gue. Dia pikir mau mengumpulkan kekuatan untuk apa gitu, coy. Ya enggak, jadi kan sejujurnya kan mereka juga tahun baruan. Emang iya. Versi mereka gitu. Dan hari ini tadi aku dikasih hadiah. Harusnya kan dikasih pas di sini ya. Lihat cantik banget nggak tanganku? Makasih. Iya, aku yang bilang makasih dong. Iya. Cantik banget. Iya, thank you. Terima juga. kasih ya. Soalnya kan kemarin sempat ngasih ke Nunu batu yang sama. Iya. Cuma kan terlalu besar. Sekarang nyari yang kecil, ya udah itu pilihan. Turmalin. Turmalin ya. Iya. Mas Mongol ngapain aja sih hari-hari ini? Lagi sibuk apa? Sibuk sih ya bernapas yang paling utama ya. Karena kalau juga ya. Iya, sibuknya sih tetap menikmati hidup aja. Nggak dibuat ribet. Nggak dibuat ribet. Terakhir itu kan kita syuting di Bali. Di Bali, iya. Terus Mas Mongol kan di sana nih. Iya. Gimana? Beda nggak sih sama di Jakarta? Sebenarnya sama aja di mana kita mau tinggal selama kita bisa bahasa Inggrisnya enjoyable. Ya, udah lagi kursus. Oh, lagi kursus ya. Oh. Soalnya rencana tahun lalu mau ke Eropa. Hah, gimana? Maksudnya tahun depan. Tahun lalu. Gue bingung, dia mau time travel. Kayak pengen ke Eropa gitu. Oh, mau ke Eropa. Iya, aku juga mau ke Eropa. Soalnya bahasa Inggris kita standar Aku standar
Oh. Jadi kita standarnya banyakan di jadi kadang bulenya udah tadinya senyum manis kan mau ngomong apa sih kok banyakan jadi Lupa ya, iya, soalnya kan jadi mengingat gitu ya. kursus jadi sekarang. Nah, sekarang kan di IG-nya Mongol itu kenapa sih ada tulisan Ghost Hunter? Kan biasanya kamu kan main film, atau kan kamu stand up gitu. Emang kalau dilabelin Ghost Hunter nggak apa-apa gitu? Emang happy emang? Kan yang agak itu kan Ghostbuster. Kalau saya kan Ghost Hunter. Oh gitu ya? Beda dong. Gitu. Saya menikmati aja karena mungkin mata kita jelalatan dunia yang tak terlihat, jadi keliatin sesuatu kayak pengen gua kejar, gua raup nih kalau lama-lama. Cuman kesini-sini dibuat santai aja sih. Tapi emang happy sih kalau misalnya Iya. di lokasi ya. Kalau di lokasi itu Mongol ini kita lagi ngebahas nih, tiba-tiba dia ngeliat sesuatu dikejar tuh sama dia. Jadi kayak Iya karena nggak Kayak bisa langsung disamperin ya? diam. Iya. Kayak apa ya, gemes gitu. Pengen gue masukin botol, tapi kayak pengen dikejar ya. iya Pengen ngejar ya gitu. gitu. Jadi emang nge-labelin berbeda. Kalau yang lain kan Ghostbuster, ini Ghost. kill the devil. Kalau gue mah Ghost Hunter. Ghost Hunter. Iya. Terakhir setelah kita syuting itu pernah nggak sempet syuting untuk penelusuran? Enggak. Oh terakhir sama kita? Enggak, iya. Karena memang Mongol kalau penelusuran hanya menerima timnya Mbak Sarah aja sih. Sarangnya. Diari Mongol Sarah. Ya, oh gitu ya? Karena buat Mongol tuh itu kayak apa ya? Kayak pingin aja gitu ngikutin begitu acara-acara begitu. Karena kan yang Mongol lebih suka tuh yang kita diarahkan ke sini tapi nggak diatur. Iya. Kan kadang ada yang ngaturin ini begini. Kalau di saya lebih suka yang Ngol explore tapi pakemnya tetap harus ingat. Lu jangan jalan sendiri, jangan hilang tanpa kamera. Udah. Karena buat Mongol melihat hal-hal seperti itu tuh ada unik-uniknya gitu. Di tahun-tahun dari November pertengahan kalau nggak salah itu sampai ke bulan ini Mongol melihat sosok-sosok yang pernah Mongol lihat dulu tapi kayaknya udah 10 20 tahun yang lalu tapi mereka muncul kembali. Pernah nggak ya kayak waktu penelusuran bareng aku itu kan terakhir kan udah sosok Dek terus kan yang muncul ya. Pernah ke-trigger nggak sih memori yang dulu itu? Sebenarnya ada satu konten yang sampai hari ini nggak akan pernah mau lupa. Itu apa? Waktu itu bareng sama Mama Ana di daerah Bekasi apa di mana tuh, bekas rumah sakit ya Mongol sampai ketakutan itu. Itu momentum yang sampai hari ini sampai kita ngonten tuh nggak akan pernah kelupa. Karena orang sosok tersebut selama Mongol keluar dari sana tahun 97 tuh belum pernah muncul. Terus dulu di konten horor yang satunya lagi di bandara sosok itu muncul. Di bandara? Iya, dulu di konten sebelah. Oke. Dia muncul dan dia tidak agresif. Tapi yang waktu Mama Ana itu terus kita di rumah sakit itu dia agresif. Nah, yang menakutkan kalau buat saya atau mantan-mantan satanik tuh agresif itu. Mereka bisa datang ke ini nggak sih? Itu meraup roh. Itu kalau kayak istilah di satanik tuh kayak menginjak bayangan. Menginjak bayangan? Iya. Jadi kan ada salah satu kalau bahasa orang bener tuh ilmu. Jadi bayangan orang diinjak. Misalnya nih, setelah malam itu pernah nggak sih kayak sampai ganggu kehidupan Mongol lagi gitu? Sebenarnya sih bukan soal lebih ganggu, tapi Mongolnya yang ngambil keputusan. Saya sampai sempat bilang ke Billy, gak usah terima lagi job di situ deh. Itu. Karena kan kita nih kalau seandainya face to face ketemu orang, gua nggak mampu mukul, gua bisa jambak. Iya. Tapi kan kalau yang namanya roh itu kan tidak terlihat oleh semua orang.
Nah, ada satu momentum tuh yang diajarin di dunia satanik tuh, yang dibilang tuh orang-orang bilang kan jangan suka kosong. Nanti ditinggali oleh yang lain. Ya, Nah, ya. kondisi itu yang menakutkan Mongol tuh. Kan kalau keraup, ketakutan muncul terus kita ngeblank, Ya, bisa di take bisa over. iya bisa berubah. Nah, itu yang waktu itu sampai Mongol bilang kalau nggak usah terima dulu di. Kalau diajak sama emak ngonten. Karena Mongol kan selama ini selalu, oh udahlah, gua kan punya Tuhan. Ya. Selalu beriman di konsep punya Tuhan. Iya. Tapi kan ternyata konsep itu kalau disampaikan dengan cara arogan kan jadi kesombongan. Betul. Ternyata kesombongan itu menjadi celah utama untuk mereka. Jadi kita tuh khususnya teman-teman yang mungkin udah punya bisa sampai ke kosmik, bisa melihat kosmik warna-warni, bisa melihat aura orang tuh, jangan sampai tuh keceplos yang jadi kayak pongah di atasnya sombong tuh pongah bang. Itu justru bisa menjadi trigger ke kita, justru kita bisa keraup atau kehantem. Kehantem kalau kita tumbang kan ada orang yang angkat, tapi kalau roh yang dihantem, kita tuh jadi kayak orang hopeless, orang penyakitan, jadi kayaknya hidup tapi pucat gitu. Mereka artinya berhasil menyusup ya. Iya, iya. Karena ada celah tadi. Betul, itu ya. kesombongan. Nah, yang mau lakukan apa sih kan mungkin orang nggak tahu ya. Ini kan bagian dari trauma, artinya kan trauma juga gitu. Misalnya kalau misalnya lagi di rumah gitu, apa yang harus dilakukan? Apakah ini hal yang harus dilatih terus supaya bikin kita jadi ingat bahwa gue nggak boleh ngelawan ketakutan lah. Iya. Gue nggak boleh takut. Sebenarnya kalau ketakutan itu setiap manusia tuh punya. Iya. Bahkan dalam beberapa literasi, bahkan para nabi juga ada tanda kutip ya. Ada juga yang mengalami ketakutan. Iya. Tapi balik lagi, ketakutan itu kan hanya sepersekian. Iya. Kalau kita masih waras, pasti kita akan bangkit kembali. Nah itu juga Mongol, di saat momentum Mongol ada satu program yang tadi juga ditanya sama teman-teman, ada sesuatu nggak selama ngonten itu yang nggak akan terlupa? Ada. Jadi Mongol pernah ngonten di satu lokasi di daerah Cibinong daerah Bogor, Depok tuh. Nah itu juga pertama kali Mongol tuh dilepas sendiri. Oke. Mereka nunggu di monitor. Kayak monitor ya, oke. Jadi Mongol sendiri. Ya. Nah itu Mongol ngelihat dengan mata Mongol dengan real di pohon itu sesosok yang Mongol bilang kayak Mino, dan dia tuh bersama dua binatang yang lain tuh ngeraup Mongol. Mongol tuh lari kayak orang goblok. Gue udah nggak peduli ini lagi ngonten, entah akhirnya gue nggak mau dibayar, gue nggak peduli karena gue mau menyelamatkan. Nah yang begitu tuh paling menakutkan di diri Mongol. Atau pernah sekali waktu Mongol lagi di pesawat masih baling-baling dari Jakarta mau ke Bandar Lampung. Waktu itu Mongol tuh kan suka di window karena momentum untuk tidur. Tuh. Jadi Mongol melihat itu di luar tuh ada something gitu, ngikutin pesawat ini gitu. Terus Mongol sempat pakai handphone direkam. Ini sosok ini ada sampai sekarang di handphonenya. Nah Mongol cuma bilang begini, ya ini yang Mongol selalu kalau di agama Mongol Kristen tuh selalu perkatakan. Firman itu siang dan malam. Jadi Mongol selalu bilang, enggak kan rancangan Tuhan dalam hidup Mongol tuh kan damai sejahtera bukan kecelakaan. Jadi gue tetap percaya gue akan nyampe di Bandar Lampung dengan aman. Jadi gue pegang teguh itu aja. Padahal jujur aja mulut itu ngomong seperti itu. Tapi nih di sini nih deg karena posisi kalau nggak salah 14.000 kaki. Orang kita 2 meter aja meninggoy. Iya. Nah jadi dari situ Mongol tuh mengambil sebuah sikap untuk menganggap itu tetap ada. Tetapi gue tetap berperang sendiri gitu. Bahwa gue harus mengimani janji itu dan gue nyampe dengan selamat. Dan Mongol boleh jujur, kami mantan satanik itu ada berapa ya? Ada 11 orang. Kayaknya Mongol yang paling bisa menikmati hidup. Mereka semua nggak bisa? Mereka sembunyi semuanya. Kalau mau keluar harus bawa orang. Kenapa itu mereka? Kalau boleh tahu. Maksudnya kebanyakan dari mereka yang dialami itu kebanyakan seperti kayak ya itu tadi mungkin traumatik. Karena kan selama bergabung di sana kan kita melihat apa yang mereka lakukan untuk melakukan
mengambil seseorang kan. Jadi kayak ketakutan jangan sampai gua mati atau jangan sampai gua begini, jangan sampai. Nah, kalau Mongol bukan Mongol berani sih. Lebih tepatnya adalah Mongol yakin kok. Kan hidup mati manusia ditentukan oleh Tuhannya. Iya. Di agama Islam juga dibilang bahwa kalau Allah ngasih cobaan tuh tidak akan pernah melebihi kekuatan hambanya. Iya. Di Kristen juga begitu. Jadi, nyantai aja lah. Ya, Apalagi tapi dengan kita, kalau gua ganteng kan mungkin lain cerita. Gua udah begini, udah syukuri aja, udah main film, jadi stand up komedian, termahal lagi kan? mahal lagi. Nyanyi sih yang belum. Oh, nyanyi nanti kita coba Gua nyanyi ya. takut tak. Gue pernah nyanyi di gereja waktu itu acara Natal, itu jemaat diem semua. Karena Gue pikir hadirat Tuhan nyata. Ternyata mereka lagi doa Tuhan cabut nyawanya. Tuhan. Terus kalau ngobrolin soal satanik dulu ya, masih inget nggak sih? Ini nggak apa-apa kan ya kalau Nggak ada ngobrolin? masalah, nggak ada masalah. Masih inget nggak? Pernah nggak ngelakuin sebuah ritual yang itu tuh kalau diingat lagi kayak gue ngapain ya gitu, Iya. teraneh gitu. Betul. Itu ngapain? Dan itu sampai hari ini Contohnya. berefek. Orang mau bilang ceker ayam tuh soto ceker, soto ceker, sop ceker, ceker apapun bentuknya nih, katanya enak banget, punya ini di Sabang enak banget. Mongol tuh nggak pernah makan kaki ayam sampai hari ini. Ceker ayam tuh Mongol nggak pernah makan. Aku juga nggak pernah karena aku takut ayam. Kalau Mongol sih bukan takut ayam. Dulu waktu di satanik, di ritual-ritual tertentu kan ada, apalagi nih tanggal 20 Desember nih, ritual itu akan dilakukan. Nah itu kan ada pengorbanan bayi kan. Nah itu tuh Mongol tuh pernah dapat tuh di gelas tangannya baby. Hah, masa sih? Ya ampun demi Tuhan Yesus, tangan baby. Jadi itu kayak itu loh maksudnya. Dan itu harus dimakan. Kan kita leadership nggak boleh pura-pura. Harus menjadi contoh. Nah itulah Mongol tuh nggak pernah makan ceker sampai hari ini kita ngobrol. Apalagi kalau di sup gitu, gue kayak berasa aneh gitu. Nah itu momen-momen begitu tuh nggak akan pernah terlupakan karena itu momentum ritual. Ritual inti pertanggal 20 Desember per tahun. Nggak, tapi ya nih aku berapa waktu tahun lalu itu pernah nonton, aku lupa ya di mana, jadi dia ini ngomongin soal human trafficking, ya kan. Nah katanya di South Africa itu ada pabrik bayi nomor 1, pabrik bayi itu lakunya buat ritual satanik. Aku pikir tuh kayak nggak buat aku tuh nggak make sense gitu. Nggak make sense. Artinya emang bener ya. Jadi kan dalam dunia satanik tuh kan ada 13 perempuan suci yang akan dipilih oleh si El untuk menjadi empress. Nah mereka inilah yang harus memberikan bayi. Dan bayi itu tidak dibuat hidup. Tidak untuk hidup. Tapi untuk dikorbankan. Karena namanya tuh the golden blood. Ini terakhir waktu kemarin kan aku baru pulang nih dari satu kota ya. Syuting di sana. Jadi ketemu sosok ini, dia orang Belanda, dia mengakhiri hidupnya karena dia nggak kuat, keluarganya dia itu turun-temurun melakukan ritual. Nah cuman aku kan nggak ngerti ya, jadi dia itu dipaksa untuk mengandung, nah mereka ngincer bayinya, bener ya berarti? Iya begitu. Jadi itu namanya the golden child, itu bayi emas. Nanti kalau dia maksudnya kalau bahasa kasarnya tuh dimatikan, dikorbankan, nanti kan dia akan membentuk sesosok spirit yang berwarna bayi tapi gold. Nah itu ada beberapa di Jakarta Pusat, di tempat-tempat yang berhubungan dengan aborsi ilegal, ada beberapa, ada 2, bahkan itu ke foto dengan handphone di konten Mongol Horror itu. Oh iya. Iya, jadi cuman kan maksudnya begini, jadi buat orang-orang di rumah tuh bukan anak Anda yang diculik, tapi ada mereka yang harus dipaksa untuk punya anak, dan anak itu tidak boleh dibuat hidup. Kalau dibuat hidup jadi kayak film Omen.
yang punya kekuatan tertentu, yang cuma pakai begini bisa mendung. Nah, aku kan kalau kayak ketemu yang kemarin, terus ada apa namanya beberapa cerita juga yang aku dengar dari sosok kan. Kan ceritanya tuh sebenarnya mirip-mirip, tapi kayak aku pikir tuh terjadi di zaman dulu gitu, atau di luar aku masih kayak masa sih kalau masa sekarang itu. Menurut Mas Mongol sampai hari ini di sini masih ada Masih. dan dan persembahannya Masih. Kemungkinan besar tanggal 20 Desember akan ada itu. masa sih? Lah emang harus begitu. Karena si Bapak L ini butuh itu. Tapi kan yang jadi pertanyaannya adalah bayi yang dikorbankan tidak dari orang lain, tapi dari mereka-mereka yang terpilih. Nah, nanti usia kandungan biasanya ada yang kalau yang buat di Beset itu 4 bulan. 4-5 bulan digugurin dengan kondisi yang sudah berbentuk tapi masih belum itu. Nah, itu yang dipeletak-peletak gitu. Nah, 7 jenderal utama tuh harus kan dia yang mimpin tanggal 20 itu. Imamnya tidak memimpin. Imam itu hanya memimpin untuk ritual biasa atau Halloween. Tapi kalau untuk ritual itu harus 7 jenderalnya yang di depan. Nah, itu ngefek sampai hari ini ke Mongol. Iyalah pastilah itu kan. Kagak bisa hilang. Maksudnya aku dengar cerita, maksudnya ada yang komunikasi melalui aku. Kan mereka kan memberikan memori kan, kalau aku komunikasi. Nah, itu aja tuh buat aku kayak ngilanginnya kan susah ya. Apalagi Mas Mongol yang menyaksikan sendiri gitu loh maksudnya. Nah, dan sampai hari ini pernah nggak ada yang ngajakin lagi? Kan Mongol berubah gaya hidup. Tidak suka nongkrong. Jadi kalaupun ketemu mereka, Mongol memilih pulang. Berarti tapi tahu ya? Tahu dong. Tahu dong, ciri-cirinya tahu dong. Jadi gini Mbak Sarah. Jadi kalau kayak Mbak Sarah nge-mall, sometimes kan kayak melihat seseorang ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Nah, itu salah satu ciri. Kalau buat kita yang punya mata lebih, yang maksudnya kayak Mongol, siang pun bisa melihat, oh pulang yuk, gitu. Apalagi kalau dia, kita melihat sosoknya kayak di belakang dia ada something hitam, tapi yang paling itu tuh ini di bahunya tuh ada kayak kail begini. Nah, itu berarti dia kuat. Berarti di sayapnya masih ada. Kan ada beberapa angel yang dibuang Tuhan tuh sayapnya dicabut. Oh, nggak ada ya itu ya? Ada yang dicabut. Dan 80% kalau menurut mungkin boleh Mongol salah, tapi 80% malaikat yang dibuang oleh Tuhan itu sayap diambil. Berarti nggak ada kan ininya, nggak kelihatan ada. Ya. Tapi ada beberapa yang dari ordo tertentu tuh masih ada ya? Iya, ada kailnya gitu. Ada kayak ini loh. Kayak apa namanya? Ujung kuku ya? Iya, nah itu kita harus kabur. Itu berarti ada 2 kemungkinan. Kemungkinan dari ordo Tron, kalau enggak dari ordo Kerub. Pembantai kan mereka. Iya. Nah, jadi kalau udah begitu kita milih itu Mongol jujur boleh tanya sama Billy, tanya orang rumah. Tuh kadang kita berangkat udah seneng banget di mall. Tahu-tahu gue bilang, "Yuk pulang." Artinya nanti gak besok ulang. Kalau enggak kita kasih 1 orang 300, antar jo kita pulang, lu pada tetap di mall. Itu Mongol. Karena saya bukan takut tidak punya kekuatan, tapi kata Tuhan sama teman-teman Mongol juga bilang, Roh Kudus ngasih tahu, jangan bertempur sendiri. Karena di Alkitab tuh di Pengkhotbah tuh bilang tuh 1 tali gampang diputusin. Tapi kalau 10 tali digabung 1, susah putus, sekalipun pasti tetap putus. Nah, Mongol tahu Mongol sendiri, jadi Mongol lebih memilih pergi. Kalau ritual Mongol di Bali bisa tahu lagi ada apa ritual di mana. Oh, itu berasa ya? Ketahuan, atmosfer ngasih tahu. Atmosfer ngasih tahu. Yang paling enak tuh kalau kalau orang Bali bilang tuh kosmik tuh kalau melihat tuh kayak antara maghrib mau ke Isya tuh kan masih ada jingga-jingganya tuh. Tuh kita bisa lihat something di
di area atas. Tapi kan balik lagi, yang kita perlu lakukan ya hanya tawakal, hanya berdoa aja. Kita nggak bisa ngapa-ngapain sendiri. Kita bukan Harry Potter, nggak ada tongkat cek-cek, nggak ada. kita mah berdoa aja, Tuhan luputkan kami dari mara bahaya. Itu aja. Kita cuma punya faith. Iya. Itu aja. Itu Tapi aja. emang iya sih. Aku pun kayak, aku pikir gini, kalau misalnya kadang-kadang melawan yang black magic gitu ya, aku selalu, atau menghadapi yang jahat sekalipun ya, aku kadang-kadang suka ngelawannya, rasakan hati aku nggak punya niat apapun. Terus aku cuman punya Gusti Allah gitu. Iya. Cuma dalam hatiku tuh gitu. Nggak, apalagi mau dilawan pakai apa lagi. Iya. Tapi ya keyakinan itu yang harus Betul, harus kita miliki nih. Harus kita jaga. Iya, harus kita tetap kita harus miliki nih. Iya. Karena kalau enggak, lu mau pinter, mereka lebih pinter. Iya. Lu mau apa? Mereka lebih lengkap. Equipnya ada, datanya ada, sumber dananya ada. Lah kita, ya kita cuma bisa berserah. Jadi kalau sampai hari ini, Mongol kan bilang kemarin sama Puput, sama tim di rumah, kita lihat sampai tanggal 19 malam. Ya. 19 malam menentukan Januari akan seperti apa. Oh iya ya. Kalau dia turun air, begitulah. Jadi tapi kan balik lagi, mereka boleh punya kekuatan seperti apapun, tapi tetap Sang Pencipta lah lebih unggul, iya kan? Iya. Orang dia diciptakan oleh Sang Pencipta, masa dia mau ngelawan Sang Pencipta? Iya. Itu emang tugasnya mereka juga untuk menggoda manusia kan sebenarnya. Ya. Nah, Mas Mongol, tapi dulu itu yang pernah ngelihat dengan jelas itu sosok siapa sih kalau boleh di ini mention? El pernah. Bahkan dalam 1 tahun itu gue bisa ketemu El bisa lebih dari 5 kali. Gue pernah ketemu sosok sosok utama. Kalau nggak salah selama gue gabung, ini kalau agama Kristen bilang tuh ya di atas ya, tidak di atas tidak. Berarti nggak boleh bohong. Sosok gue pernah ketemu 2 kali. Yang lain-lain yang kerucuk-kerucuk lah yang yang penjaga Mongol ya. Tapi kalau yang sosok The Nine Lord ini gue pernah ketemu El baru sama si S. Cuman kan buat Mongol masih begini. Dulu kan saya nih orang lapangan, Mbak Sarah. Saya tuh punya pekerjaan. Ya. Nah, pekerjaan itu pertanggungjawabannya ke El. Jadi gua mau teritori mana nih, gua mau hantem. Ya kan, agama apa di sini lebih unggul. Terus pemimpinnya bagaimana kondisinya. Terus wilayah ini wilayah apa? Apakah pertumpahan darah lebih banyak? Apakah persinahan lebih besar? Nah, itu mempengaruhi untuk kita mematok wilayah tersebut. Oh gitu ya. Kan emang begitu, mapping namanya, spiritual mapping. Ya. Tapi ya itu ya sebenarnya nomor 1 adalah bagaimana kita bisa menjaga diri kita ya. Karena mereka ini akan terus mengintai ya, mencari celah ya. Betul. Dan sayangnya memang sudah banyak sekali orang yang terpancing tapi nggak sadar ya. Betul. Jadi mereka melakukan apa yang diperintah, betul. Dan akhirnya menghancurkan tempat tinggalnya sendiri, benar ya? Betul. Yang jadi masalah kan sekarang kalau kita boleh lihat tuh dignitinya CL ini lagi merajalela. Oh, berarti benar ya? Iya, kebohongan, ketidakpercayaan terhadap apapun. Kan memang dia bapak pembohong, bapak pendusta, bapak pembinasa. Dia itu CL. Jadi otomatis ya saat ini berlaku kita tanpa menyadari gitu. Cuman ya itu yang Mongol bilang di beberapa ngobrol sama teman-teman, Mongol selalu bilang ke teman-teman, ingat kalau kau agama Muslim, seminggu sekali sempatkanlah engkau tadarusan. Ambil satu momentum dalam 1 minggu, ya kan, atau 2 minggu sekali, lu coba baca Quran, ya kan, lu berdiam diri, lu bertafak.
itu tuh siapa tahu aja lu bisa dapat something dalam momentum itu. Jangan kelayapan nggak jelas. Gue juga bilang ke teman-teman Kristen, doa pagi, ada saatnya engkau bersaat teduh. Doing something nggak usah minta gitu. Iya, iya. Tapi kita Kayak give to. gift, ya benar, Iya, kita hening memberi, ya. Kita iya. hening ya. Sebenarnya mesti meditasi, kayak meditasi juga Meditasi ya, meditasi dalam itu kan hening. kita mengkondisikan diri untuk stay here. Ya. Nah kadang kita terlalu ribet dengan bukan stay here, over there, kita melanglang buana. Kemana-mana. Padahal kesusahan hari ini urusannya hari ini. Iya, dan Dibuat ribet, akhirnya mikir-mikir kayak ini kan sekarang, aduh 2026 nih pasti penuh. Lah, iya, kan belum tahu. belum tahu. Apa yang akan terjadi Iya, hari esok kok kita udah ribet sendiri. Iya. Oke, Mas Mongol. Hmm. Katanya waktu itu pernah ada ibu-ibu yang manggil Mas Mongol. Mm-mm. El. Iya, Terus marah ya? marah. Itu di mana? Kayaknya ntar diviralin sama dia. Soalnya dia bilang, tunggu gua viralin lu gitu. Karena ceritanya gua lagi di pantai. Kan Mongol nih jujur, Mongol tuh kenapa suka banget sama pantai. Karena memang di pantai itulah gua bisa tenang. Recharge ya? I don't know what happened ayah naon. Pokoknya Mongol tuh kalau udah mumet, udah suntuk, udah itu tuh pasti kalau di pantai tuh kayak nemu something gitu. Jadi karena gua orang tanya kenapa sih Ngol kok pantai? Karena gue juga percaya dalam ketenangan tuh kita bisa. Jadi kita nih Mongol nih baru habis berenang, baru habis kalau buat lagi pasang jadi enak buat berenang sekalipun ombaknya, tapi orang dikit situ. Jadi gue duduk makan lagi minum air kelapa. Dateng nih ibu-ibu cek sama rombongan. Terus dia manggil Mongol tuh L gitu. Terus Mongol tuh bilang panggil ongol nggak apa-apa. Iya. Nyet juga gue nggak keberatan. apa-apa. Tapi Atau ini kalau- cong juga gue, teman-teman sesama Ertong juga banyak manggil cong kan. Iya. Nggak ada masalah buat Mongol. Iya. Tapi jangan L. Iya, iya, iya. Kenapa jangan L? Karena dengan gue nyahut, sekitar akan ngomong, welcome brother. Aduh. Karena otomatis gue menjadi mengklaim lagi bahwa gue bagian dari. Nah itu gue marah banget itu sampai, tapi gue dihina-hina sama ibu-ibu itu. Marahnya gimana sih? Gue marah banget, gue bilang nama gue ada loh Mongol stres. Lu mau panggil gue ongol juga gue nggak ada apa-apa bu. Bolehnya ndak jangan. Ibu itu juga seiman dengan Mongol, sama-sama Kristen. Iya. Maksudnya kenapa? Oh karena film. Lah kan yang jadi L di film kan Bukan. Jonas, bukan gue. Gue di film jadi Henrik. Iya. Kenapa gue dipanggilnya L? Iya, jauh ya. Jauh banget. Terus udah begitu, saking dia kurang puas, dia teriak lagi dari samping. Besok-besok jangan pilih Mongol. Gue kan lagi bingung. Lah gue lagi nggak nyalon. Iya juga. Mau ngapain sih orang tua nggak Iya nyalon? juga. Maksudnya Aduh. dia mungkin kalah atau dia tahu dia salah. Iya, jadi- Tapi dia bilang tunggu kita viral pengana Mongol. Ya Mongol langsung melakukan klarifikasi. Bukan soal gue sombong. Maksudnya Iya, iya. gue sangat tidak menerima kalau dipanggil dengan nama itu. Karena Iyalah. kenapa? Karena gue udah melewati fase yang gue boleh jujur sulit dalam hidup. Iya. Dengan Ya. kenyamanan yang gue dapet, dengan penghormatan orang-orang terhadap Mongol, Ya. dengan ini kepandaian gue dalam hal apapun gitu. Terus gue harus keluar dari titik nyaman itu untuk mengambil satu kesempatan yang baru untuk gue memilih juragan terbaru dalam hidup Mongol. Gue memeluk agama baru, gue mempercayai, mengimani. Terus setelah gue udah di sini kok masih ke sini. Iya. Nah buat Mongol itu sangat keterlaluan karena jujur Mbak Sarah di saat gue mengambil keputusan keluar dari mereka, terus gue memilih iman baru Kristen, itu momentum yang paling berat dalam hidup Mongol. Karena gue harus mulai lagi dari zero, bahkan dari -1, karena gue nggak punya siapa-siapa. Sedangkan gue di sana itu gue diterima, dihormati sebagaimana mestinya. Nah kita sekarang gue kesini, gue nggak punya teman gereja, dengan kondisi gue nggak handsome, gue belum kena skincare, gue masih jangkis, masih kurus kayak nggak makan 5 bulan, orang tetap mencurigai Mongol, padahal gue udah mengambil keputusan untuk keluar bener. Ya kan orang nggak tahu ya. Iya, fase itu berat loh Mbak Sarah. Perjalanannya itu sama sekali nggak mudah Aduh. ya, apalagi kan sendirian. Aduh, gitu kadang ya. kepepet, sumpah demi Tuhan. Kadang-kadang kayak waktu itu gue dari pinggir jalan sampai nangis di patu yang di Menteng tuh, seberangnya Bapenas, ada tuh
patung apa? Taman Untung Suropati. Oh, di situ. Itu kan ada patung. Heeh. Batu tuh, patung apa? Aku lupa itu. lagi namanya. Iya, Untung Suropati itu ada kan itu taman Iya, sini iya. rumahnya Pak Wapres, Gubernur DKI, Kedutaan Besar, terus Bappenas kan, terus bundaran tuh ada patung situ. Nah itu jujur aja sampai ngomong sama patung. Itu umur Karena berapa? Udah di Jakarta itu, udah 23 25 kayaknya. Udah belum lama di Jakarta. Jadi karena kenapa? Karena berat. Gue meninggalkan kampung ke Jakarta untuk mau sekolah pendeta, terus sponsornya hilang, dan gue harus hidup di jalanan. Itu gue sumpah demi Tuhan, gue tuh nangis. Sampai gue bilang begini, kayak jujur aja, kayak ada kalimat, ini bagian dari bayar harga Tuhan. Di sebelah kita duk sadap. Maksudnya di sebelah gue, di sebelumnya gue enak. Sekarang gue harus ikut Kristus, gue harus begini. Yeah. Tapi balik lagi gitu. Oh ya udahlah, ini bagian dari perjuangan. Nah, jadi perjuangan itulah yang membuat Mongol sampai hari ini gue bisa bertahan menjadi seorang seniman lawak, main film, semuanya gue lakuin. Yang penting itu juga tidak melanggar etika, moral, dan hukum. Ya gue syukuri aja Mbak. Kalau iya mungkin perjalanan menuju ke Tuhan ya, mungkin memang nggak diberikan gampang. Mungkin kita dites juga faith-nya ya. Seberapa besar kita punya ini. Betul. Ya? Mbak Sarah coba perhatikan orang yang di Ruqyah, di agama Muslim. Itu siksa mereka. Itu mungkin cuman cetek yang mereka pegang. Nah ini kita kan bagian atas yang kita pegang. Bagaimana saya pelepasan kalau di agama Kristen, didudukin kursi biar gua nggak manifestasi yang over yang itu, gua ampe kayak mandi minyak urapan, gua ampe kuku gua hitam gara-gara di pencet. Itu momentum yang berat banget. Nah sekarang dengan kondisi itu kurang lebih 4 tahunan. Di Manado gue 2 tahun gue pemberesan. Di Jakarta gue 2 tahun pemberesan. Gue menyatakan selesai. Gue mengambil sikap dengan benar-benar bahwa gue menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, raja dalam hidup gue. Di saat itulah gue mulai menjalani hidup dengan baru. Wow. Tapi mohon maaf Mbak Sarah. Di saat gue berjalan di jalan setapak itu, kiri kananan ini mereka. Tadi godaan selalu. Mendakwa. Kayak bener aja. Oh, itu ya. Lu lupa lu dulu bagaimana. Okay. Lu lupa dosa selangkanganmu. Lu lupa dosa mulutmu. Lu lupa. Jadi mereka mendakwa karena itu memang tugasnya dia. Ya, itu tadi godaannya kan, maksudnya pasti akan ada aja godaannya gitu. Nah, Mas Mongol kan setelah melalui itu semua gitu ya, pernah gak sih ngerasa kesepian terus kayak, gue pengen deh pacaran lagi, atau ada keinginan untuk, gue pengen punya pasangan deh gitu. Pernah gak sih? Enggak ada, maksudnya apa ya? Mungkin karena Mongol merubah semuanya. Kan Mongol ada 2 hal dalam hidup yang Mongol praktekin dan ini Mongol pegang teguh. 1, jaga hati. Gua nggak akan pernah iri terhadap siapapun. Gua nggak akan mengurusin siapapun. It's not my business. Orang bilang lu operasi muka kayak Ngol. Ya gua operasi juga. Tinggal telepon Tompi kan. Kan gua temenan sama dokter Tompi. Kan jelek di Mongol cuman hidung doang kan. Hidung gue bukan mancung keluar dari ke dalam. Itulah kenapa kacamata di atas. Karena kalau dipakai suka turun ke bawah. Iya, kalau dipakai kalau ketawa suka naik. Gitu. Nah jadi kan gue bisa semuanya. Ada orang bilang begini, orang ya tapi Ngol kan lu harusnya enggak. Saya dari usia bergabung dengan satanik itu dalam setiap kali ritual seminggu itu bisa 2-3 kali. Gue setiap ritual itu pasti akan melakukan hal tersebut. Selama 7 tahun gue rutin every day. Ritual itu, yes. Ritual itu? Karena ada namanya santap kasih bersama. Iya toh? Nah dengan kondisi sekarang gue udah punya putri.
Terus udah gue makin kesini makin tahu bagaimana caranya. Ya udah, gue jaga hati aja. Iya. Jadi gue nggak akan pernah orang mau ngomongin apapun. Gue selalu prinsipnya, gue kemarin sampai ngomong sama Pam-Pam, ingat prinsip Mongol. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Gue milih kafilahnya, lu anjingnya. Nggak, cuman kayak dalam hati. Misalnya nih, suatu hari ada seseorang yang datang di kehidupan Mas Mongol gitu ya. Dan Banyak sebenarnya. oh banyak. Wah. Banyak, bahkan ada yang udah mau tunangan kan. Udah ngobrol bener. Udah mau ngobrol bener, bahkan udah ketemu orang tuanya. Oh iya. Udah. Tapi Ya dia pinginnya tunangannya di Omnia Bali. Gue bilang warteg aja dulu. Ya kan? Masa apa? Cewek apa cowok, Bang? Cewek lah. Cewek lah. Coy. Apa namanya? Cewek orang Manado juga. Orang Manado juga. Seiman. Kan Mongol memang lebih suka cari seiman. Iya. Yang kedua kalau sama Manado kan lebih klop lah, kan kita saling tahu. Cuman maksudnya akhirnya Mongol kepikir ya udahlah gue mending fokus ngurusin putri. Yang kedua ya Mongol selalu itu adalah jaga kendalikan pikiran. Oh ya. Jadi karena kalau kita ribet mikir, waduh, mohon maaf cantik, saya artis panggung. Bukannya ada orang-orang tertentu di lokasi acara yang menyediakan tukang pijit. Dikasih loh di kamar. Orang yang ngomong di lobi, Bang, pakai baju hijau, ada jus alpukat itu buat mijit ya, Bang. Seri itu, mohon maaf. Anda yang main sinetron paling mentok figuran. Tapi kalau kami artis panggung nih kayak Mongol artis panggung itu merupakan salah satu peti. Karena kalau contoh nih kita dibayar 100 juta, 10 juta kan buat mereka. Dikasih, itu di Batam tuh paling lucu. Jadi itu katanya usia 18 tahun. Gua datengin, gue suruh pulang. Terus ceweknya bilang, iya Bang, udah dibayar Bang. Udah pulang aja nanti Bang Mongol tanggung jawab. Tapi Bang uangnya udah pulang aja gitu. Jadi orangnya lihat, di ceweknya kok disuruh pulang. Dia datang, kok suruh pulang Bang? Cowok juga ada loh Bang kalau nggak suka cewek. Tapi setelah aku pikir-pikir itulah yang jadi materi Mongol tuh, karena sesama lebih murah. Iya. Sampai hari ini kan sudah seperti ini, sudah ada duduk di depan aku, Mas Mongol yang hari ini dan stand up komedi termahal di Indonesia. Wow, luar biasa ya. Tapi kan ada Mbak Sarah yang ngomong, lu kan anak Tuhan Ngol, tapi kenapa kok penampilan lu kayaknya menor banget. Nah, mungkin konten pertama Mongol perlu klarifikasi. Ini hanya luaran. Karena gue jelek. Gue nggak ganteng. Dulu, sebentar deh. Aku ini ya selama berapa kali ketemu Mas Mongol selalu bilang aku jelek. Kenapa sih ngomong kayak gitu? Karena gue di gereja aja ada yang hilang handphone sebaris itu ngelihatnya ke Mongol. Coy. Semuanya pada ngelihatnya ke Mongol begini. Gue bilang apa? Ya gue lagi kan yang dituduh. Jadi ya gue jadiin bahan bacaan, gue jadiin bahan stand up. Karena buat Mongol stand up itu materinya ngejek diri sendiri nggak apa-apa kan masuk 100 juta. Bener juga orang ya. Lain gitu kan. Ya udahlah gue jadi ku nikmatilah hidup ini Mbak Sarah. Cuman kan tapi maksudnya kalau itu berarti orangnya itu tidak bisa menilai sesuatu lebih dalam. Karena kalau aku ngelihat Mas Mongol, kalau Mas Mongol bilang aku jelek, aku nggak setuju. Kurang handsome sih sebenarnya kalau bahasa Belanda niet vermooi. Ya, tapi orang handsome itu juga banyak yang kayak setan. Ya, kadang-kadang orang handsome itu dipakein jas pengusaha. Iya. Tapi apa namanya? Cuman ya belum tentu yang tampilannya bagus itu dalamnya juga bagus kan, banyak bener, juga. Jadi kita nggak bisa menilai sesuatu hanya betul. dari looks-nya, nggak bisa gitu. Apalah arti? Jangan apa namanya? Don't judge by book cover. Don't judge book by its cover. Iya benar, karena kadang depannya bagus banget, ternyata di dalamnya Emi Ero. Freddy S. Aku baru tahu nih, katanya Mas Mongol pernah jadi asistennya artis. Betul. Terus udah gitu aku jadi
personal Oh, assistant. jadi PA. Iya, pembantu bahasa bener. Enggak dong. Terus katanya sempat sampai masuk penjara. Kenapa itu? Iya benar, aku pernah menjadi asisten seorang artis tahun 2008-2009. Iya 2008-2009. Iya benar, dia angkatan 2008-2009. Terus beliau selain nyanyi, beliau juga main sinetron. Oh wow. Terus di satu momen main sinetron tersebut di lokasi syuting tuh di parkiran di atas di Studio Persari, mereka lah pada main QQ gitu. Nah, Mongol waktu itu tidak main karena Mongol nggak punya duit. Yeah. Gitu. Jadi cuman mendadak dipanggil katanya suruh ngegantiin. Jadi Mongol baru duduk, baru satu permainan, tahu-tahu bunyi jangan bergerak. Dan Mongol nggak bisa lari karena kartunya ada di tangan Mongol. Gitu. Jadi kita setempat itu ditangkap berenam. Oh iya. Iya, Pak Tarjo, saya, pokoknya kita ada 6 orang. Dibawalah ke Polsek Jagakarsa karena tangkapan Studio Persari di di Kavi. Di perjalanan tuh Mongol buka kalung sama duit 300.000, kalung emas 10 graman lebih. Saya bilang sama petugasnya, turunin sini aja Pak, gitu. Maksudnya damai aja lah, kedip-kedipan. Tapi dari situ Mongol mulai belajar bahwa ternyata profesionalisme di dunia kepolisian itu sudah mulai ada gitu. Jadi akhirnya tetap masuk ke Berapa Polsek. hari itu? Di Polsek Mongol kurang lebih hampir 2 bulan. Oh loh, ini sih yang artisnya Nggak pernah besuk, nggak pernah jenguk. nggak bantuin juga? Enggak. Tembus sampai Cipinang bahkan. Oh, apa Cipinang? Sampai Cipinang. Jadi Mongol dibawa ke Cipinang, cuman syukur alhamdulillah puji Tuhan Mongol masuknya di Cipinang Rutan. Siapa sih? Gitulah, jadi Penasaran kan? Hanya di bicara Sarah Wijayanto. tapi kan Mongol selalu bilang saya tidak pernah menghakimi siapapun. Iya, iya, iya. Karena lewat kasus itulah saya jadi artis. Karena keluar dari dalam, setahun kemudian Mongol kenal dunia stand up. Oh, jadi emang ya udah jalannya ya. Iya, sebenarnya jadi ya. nggak hidup tuh nggak ada yang perlu disesali. Iya lagi, benar. Semuanya tuh kalau bahasa itunya tuh secret kingdom of heaven. Wow. Bahasa benernya rahasia kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Iya tapi 4 bulan sih waktu itu. 4 bulan. Iya. Jadi Mongol merasakan masuk Cipi di rutan kelas 1 Cipinang. Saya masuk di kamar 201. Terus di sana Mongol menjadi pengurus gereja rutan kelas 1 Cipinang pertama. Saya ketuanya pertama. Aku dulu temen aku sempet di situ, jadi sempet bolak-balik ke sana terus jenguk. Jadi Sampai Mongol, Cipinang itu. Momentum itu momentum yang mengajarkan Mongol bahwa hidup ini kita nggak ada yang tahu. Tapi selama kita sanggup menjalani, pasti ada something di ujung yang disediakan buat kita. 2011 gue jadi artis, bosnya Mongol hilang karirnya. Sekarang beliau kembali, tapi saya selalu bilang saya tidak punya musuh dengan siapapun. Saya tidak pernah menganggap siapapun itu sebagai kompetitor, tidak. Ya. Apalagi saya dengan beliau kan juga beda genre. Ya. Beliau penyanyi, saya pelawak. Kecuali beliau jadi pelawak, nah itu mungkin saya akan jadi penyanyi. Kan saya lebih memilih udahlah nggak usah, nggak apa-apa. Masih berteman, masih bersahabat. Bahkan kemarin gue ngajak dia kerja sama bareng. Karena buat Mongol itu kedewasaan. Ya. Jadi nggak harus dibuat ribet gitu. Cuman kemarin Mongol di salah satu konten tuh keinginan Mongol yang ingin banget tercapai terwujud tuh ketemu sama Agnes. Emang belum pernah? Sejak Mongol keluar Cipi itu nggak pernah ketemu Putri. Gue manggilnya Putri, si Agnes Monica. Oh. Ya karena gue masih inget banget momentum itu, maminya Agnes ngasih gue banyak aksesoris, jam tangan, handphone, kaos-kaos. Jadi gue masih inget banget tuh. Nah cuman pingin banget ketemu mami, ketemu Putri, Mungkin suatu hari nanti ngobrol-ngobrol. ketemu ya, Iya, bisa ketemu cuman ya. kan mudah-mudahan nih Mongol kan Januari rencana 25 ke LA. Cuca
Siapa tahu ke ketemu Amerika putri lagi kan. ya. Iya, Kita kan. juga kemarin ke Amerika sisipan ya. Iya. Aku gua mau ke nyampe Amerika. dia udah pulang. Soalnya lagi ditelepon sama tim Obama. Timnya Obama ya, Oh, bukan wow. timnya Trump. Tim Obama. Gimana itu? Patung Liberty kukunya udah panjang, minta tolong mau ditolong di mani-pedi. mani-pedi. Oh. Nih, kan ada kemampuan seorang Mongol stres ini kan ada acting sekarang ya juga ya, dan dia stand up. Katanya seorang Mongol stres ini punya satu kemampuan lagi. Beliau ini punya keahlian bisa bedain cowok normal sama cowok nggak normal. Maksudnya apa sih? Jadi Mongol 2011 berkarir pertama kali dunia stand up tuh ngebahas tentang cowok-cowok yang tidak normal. Tidak normal. Nah, jadi waktu itu tuh kan kita ngomongnya cowok homo, gay. Ternyata sesuai undang-undang itu masuk rasis. Jadi nggak boleh bilang homo, nggak boleh bilang gay. Jadi Mongol waktu itu membuat satu istilah KW. KW. Iya, karena kan kalau ada jam tangan original kan pasti ada KW-nya. Sepatu ada original pasti ada KW-nya. Dompet original pasti ada KW-nya. Nah, cowok juga sama. Ada original pasti ada KW-nya. Ada KW-nya. Nah, materi-materi ini dapatnya tuh tidak disengaja. Oh. Pas kita lagi di kolam renang gitu, berenang. Kan saya kebetulan pencinta renang. Saya tuh olahraganya paling Mongol suka tuh berenang. Nah, jadi sekali berenang tuh kita berenang gitu. Namanya kita laki ya, nggak peduli tuh celana lu mau celana warna apa, yang penting celana renang aja. Terus kalau kita mau lompat kan langsung langsung lompat. Jadi waktu itu kita lagi berenang, terus ada beberapa orang yang mau berenang bareng, cuman kok kayak gimana gitu, agak jalannya aja jinjit, kayak pakai high heel gitu. Terus pas dia mau berenang dia bukannya lompat, gitu. Padahal dia udah dingin, gue kok laki dingin gitu ya. Jadi dari situlah Mongol cari tahu cowok tuh kalau gerak kan dia narik baju, yang nggak normal tuh pasti begini. Kalau dia duduk lutut ketemu selalu begini. Iya juga ya. Iya, berarti kan kalau bahasa Mongol tuh cowok-cowok Scoopy. Harusnya kan laki tuh harusnya begini. Ya gimana bro, ya dia duduknya ini kayak gini ya. Gini ya. Iya, berarti dia metik. Soalnya kalau dia begini kan berarti RX King CBR 250 gitu. Terus di manggil gitu. Kalau cowok normal tuh nyet. Woi gitu. Kalau cowok-cowok yang nggak normal KW itu dipanggilnya Cin. Pasti nengok. Siapa? Nah itu bukan dibuat-buat, tapi itu ketemu gitu. Jadi terus orang kan nanya begini sama Mongol, waktu itu udah jadi materi. Bagaimana solusinya biar nggak digoda? Jadi pas ada yang mulai liatin lu begini, langsung, aduh lambreta. Dia langsung pergi pagi. Ih sama. Nggak mungkin digoda. Iya nggak mungkin ya. Jangan solaki, dia Jangan cari solaki, tahu lu pinginnya mau apa motor CBR dibeli itu. Oke, Mas Mongol. Dari perjalanan hidupnya Mas Mongol selama ini, masih ada nggak sih yang pengen Mas Mongol lakukan? Maksudnya cita-citanya gitu, yang pengen diraih? Nggak ada. Jadi sejak kasus duit Mongol itu hilang, Mongol tuh langsung berprinsip let it flow. Karena ternyata nih jujur, di saat duit gua itu ada, Mongol tuh belum pernah keluar negeri. Belum pernah jalan-jalan. Gua mentok Thailand, songkrang lagi, karena gue suka air kan. Iya. Jadi, tapi setelah duit itu hilang, gue bisa keliling kemana-mana loh. Jadi akhirnya kadang gue berpikir, udah bener, selama hati kita di harta, kita nggak akan bisa menikmati hidup. Iya. Karena takut hilang, takut ini, takut itu. Tapi di saat kita melepas itu dengan cara santai, ada aja ya pasti. Iya. Jadi lu masih ingat banget tuh kasus itu 2019 2020 tuh, itu juga masa Covid. Itu Mongol nangis tuh 4 hari di kamar kayak orang gila, jujur aja. Itu ingus meleleh sama air mata, gue udah tahu rasanya seperti apa. Karena udah panik. Iya. Gue gak punya duit. Iyalah. Duit gue tinggal 112 juta di ATM. 5/3-nya udah pindah ke sebelah. Jadi di momen itu gue nangis gitu. Aduh Tuhan,
kok kita mau bagaimana mau hidup gitu. Cuman gue ada turning point di situ. Dan gue berubah, gue keluar dari kamar, gue bilang sama adek gue, lu pilih cincin 10 biji di kamar yang tanpa batu. Maksudnya nggak ada mutiaranya gitu. Terus lu bawa ke pegadaian di Ambasador, lu gade 10 itu, tapi ingat, 1 cincin 1 surat. Nah gue mulai hidup dari situ. Tapi nggak taunya telepon masuk. Gue masih ingat banget itu. Kalau nggak salah baru 5 hari apa seminggu gitu. Telepon masuk, halo selamat siang, ini Mas Mongol. Ya gimana Mas? Mas boleh nggak ngisi acara kami stand up? Mongol langsung bilang, mohon maaf Mas, saya nggak berani. Soalnya ada larangan Kapolri. Nggak boleh ada pengumpulan massa. Iya Bang, stand up tapi nggak ngumpulin massa Bang. Jadi tidak on location tapi by Zoom. Gue bilang stand up by Zoom. Ini gimana? Maksudnya gimana? Iya Bang, abang ngelawak tapi di Zoom. Jadi ya, abang nanti orang di rumah. abang nanti daftar Zoom. Nanti kita kasih linknya sama pasnya gitu. Nah abang stand up di situ. Tapi kan Bang kita minta diskon 30% ya Bang. Gua mikir-mikir waktu itu kan Mongol masih 50 juta. Wow. Masih 50 juta. Sekarang kan. Iya nggak maksudnya kan untuk saat itu gitu 50 juta kan nggak apa-apa lah. Gas gue bilang. Nah terus orang nanya apa ya? Mungkin ya. Gue mungkin stand up pertama yang stand up by Zoom. Terus orang nanya kenapa lu jadi demen? Karena nggak ada bebannya. Stand up by Zoom di atas batik di bawah kolor jadi. Iya kan nggak kelihatan. Iya kan duduk. Nggak ada kan perintahnya kita akan bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nggak ada. Iya kan udah begitu. Nggak perlu lucu. Iya. Karena semua di mute. Sedangkan stand up butuh orang ketawa biar kita makin kenceng materinya. Lah ini kan semua kadang ada aktif tapi orangnya nggak ada, mungkin lagi masak, lagi nyuci. Tapi itu memang artinya ada aja lagi jalannya ya. Masuk lagi rezeki ya. Mau apa lagi yang kita kalau bahasa teman-teman muslim tuh nikmat Allah apalagi yang mau kau dustakan. Nah, ini di bawah santai aja. Di bawah santai. Iya. Nah ini kan juga katanya Mas Mongol merawat anak yang Down syndrome, bener ya? Karena bener. Ini inline. Karena di Bicara Sarah Wijayanto itu kan sering banget kita ngundang anak-anak yang spesial gitu. Bener. Iya. Ini diadop atau? Jadi ini pas Mongol dari satanik ke Kristen. Saya kenal ada satu ibu-ibu yang disuruh Tuhan. Ini kisah nyata nih. Jadi waktu Mongol di asrama di Manado, di asrama tim gereja, waktu itu teman-teman yang lain tuh udah ada yang beliin, orang tuanya udah beli baju baru, udah bawa kue, udah dianterin kue ke asrama. Mongol nggak ada. Kan saya udah yatim piatu dari umur 4 tahun. Yeah. Jadi Mongol nangis di kamar, oh Tuhan. Kung kita dan Tuhan bagaimana ini mau Natal. Mar terserah Jono Tuhan. Maksudnya Tuhan bagaimana ini Mongol mau Natal nggak ada apa-apa. Tapi terserah Tuhan. Nah tahu-tahu datang nih ibu. Dia katanya disuruh Tuhan. Di bawah mimpi kalau Mongol tuh lagi butuh baju ukuran begini. Dikasih ke Mongol semuanya bahkan sampai celana dalam. Nah akhirnya jadi deket. Diajaklah tinggal ke rumah mereka di daerah Dendengan Dalam di Manado. Ternyata mereka tuh ibu ini punya anak 3. Anak pertama perempuan, anak di tengah laki-laki, anak ketiganya perempuan. Nah anak ketiga ini yang Down syndrome. Jadi Mongol kan udah tinggal bareng mereka nih. Jadi Mongol nganterin dia sekolah. Mereka dulu tinggalnya di Amerika. Waktu di Amerika almarhumah ya udah meninggal 2 tahun lalu. Oh udah meninggal. Jadi waktu dia di Amerika tuh mereka tuh kan apa ya oleh pemerintah loh, maksudnya kayak ada sekolahnya. Jadi jenjang sekolahnya bukan cuma SD, mereka bisa sampai SMA. Bahkan almarhumah ini sempat kerja di McD. Oh wow. Jadi bener-bener kayak berdayakan gitu loh. Diajarin untuk gimana dia hidup normal ya. Jadi tidak dianggap sebagai second class, tapi sama. Ya normal aja gitu jadi, ya. Jadi kalau dia marah itu kan selalu pasti high emosional. Nah itu Mongol tuh belajar dari situ.
Jadi ngurusin, nemenin dia makan, nemenin dia sekolah, dia ngobrol. Kan dia ngobrol kadang pakai bahasa Inggris. Nah, kakaknya dia yang tengah ini adalah artis juga, artis penyanyi gereja. Salah satu paling top di Indonesia. Wow. Ini tapi udah anak-anak. Udah dua-duanya, mamanya dengan anaknya yang Down syndrome meninggal. Udah meninggal, kalau mam meninggal tua. Kalau anaknya? Kalau Cinova Mongol kan dimasukin ke panti. Nah, masalahnya kan di Indonesia tidak ada seperti di Amerika. Dia balik lagi jadi kayak anak TK. Karena kan sini nggak ada sekolah YPAC yang standar SMP ke SMA. Semua kan disuruh ngegambar lagi. Padahal dia bisa Ya dia udah kerja di itu. Bed cover yang sobek bisa dijahitin sendiri. Nanti dia sambil nyanyi lagunya Britney Spears. Oh baby, dinyanyi. Jadi ntar dia senam gitu. Jadi tidak terlihat sebagai anak yang berkebutuhan khusus, tapi terlihat sebagai anak yang istimewa. Ya. Padahal dia lebih tua jauh dari Mongol. Oh lebih tua? Iya lebih tua. Tapi kan dia like child dari anak-anak. Jadi Mongol, Nova mau gereja. We go to church together. Oke. Nanti dia mau bilang dia mau pakai baju color ini gitu-gitu. Dia pergi. Jadi di Amerika tuh mereka udah diajarin untuk pakai baju sendiri. Hidupnya biasa aja berarti ya. No maid kan, nggak ada babysitternya. Tapi ternyata pas balik ke Indonesia karena nggak ada standar seperti itu, dia kembali lagi menjadi seperti itu. Nah, jadi sampai hari ini kegiatan Mongol adalah memberi buku-buku seperti itu, termasuk dari menyisikan duit-duit konten. Oh, jadi luar biasa Mas Mongol. Mau ngapain lagi? Hidup kan tinggal dinikmati. Temen Mongol tuh Pak Ustadz di Jatinegara dia bilang begini, Mongol, di balik harta lu ada jatah orang di situ. Berbagilah. Udah berbagi Mongol. Jadi ke anak-anak ini. Jadi ternyata nggak harus jual ginjal. Karena kalau kita mungkin belinya di Plaza Indonesia, ya lain cerita Ibu. Ya kan? Tapi Mas hari ini makasih ya Mas Mongol main di sini karena enggak, soalnya kan kita udah kenal kan cukup lama ya. Aku sejujurnya baru ngobrol. Tapi bagus loh batu peridot atau zamrud itu. Yang mana? Itu ini. Yang ini. Itu. Yang ini. Oh ini. Bagus ya. Loh? Cantik ya. Iya. Dia nggak fokus deh. Iya, apa namanya? Iya Mas Mongol. Terima kasih karena dari Mas Mongol aku sejujurnya aku belajar banyak hal hari ini. Thank you. Dari selama kita kenal kan kita nggak pernah ngobrol seperti ini ya. Dan perjalanan hidup seseorang kan kita nggak pernah tahu. Makanya hati-hati kita berucap, hati-hati kita menghakimi orang lain. Gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang sedang dialami. Oke, ini kan akan ada filmnya Mas Mongol yang akan tayang. Boleh dong promo ke teman-teman di rumah. Tayang kapan sih? Hai teman-teman semuanya, khususnya Mongol Lovers Indonesia, Falcon Mania dan Komik Lavan Lovers, jangan lupa. Tanggal 24 Desember 2025 serentak di seluruh bioskop di Indonesia ada film baru yang akan tayang, judulnya Komik 8 Revolution Santet Kabinet. Tontonnya, ajak teman, saudara tiri, kalau perlu mantan yang pernah nyakitin atau mantan mertua yang pernah menyepelekanmu, nonton biar tertawa, akhirnya bisa berbaikan. Saya Mongol Stress, jangan lupa tonton. Oke, nah ini bahas film, aku juga kedatangan satu orang lagi nih. Dia bakal kasih info soal tiket murah. Kita sambut Bayu. Oh iya. Mari masuk, silakan duduk. Duduk. Halo Kak, jadi aku Bayu Wibowo Kak, ini selaku cast dari Komik 8 Revolution Santet Kabinet. Aku di sini ada info menarik banget Kak. Oke, silakan. Jadi buat teman-teman Komik 8 ini ada cara hemat buat dapetin tiket film dari Komik 8 Revolution Santet Kabinet. Caranya? Caranya Bang Mongol, yaitu lewat aplikasi GoPay.
Nah, jadi nanti di situ jangan lupa masukin kode vouchernya, namanya itu GoPay Komik 8. Nah, di situ nanti akan dapat cashback 50% sampai 25.000. Pokoknya beli tiket lewat aplikasi GoPay, Kak, itu udah cepat, hemat, dapat cashback lagi, Kak. Mantap. Terima Oke. kasih Bayu. Terima kasih ya sekali Makasih lagi. juga. Oh, Thank you. Aku happy. Kita segera ketemu ya Siap, nanti thank you. penelusuran. Iya. Bayu, makasih ya. Thank you ya, terima kasih. Ini ada hampers buat Mas Momo. Aduh ya ampun, pas Natalan Iya. yang bikin kue. Yeay. Yeay, thank you. Ada Dilan. Sereal. Sereal, ya ampun. Oke. Sarangnya. Pikiran yang tenang adalah harapan semu di tengah kehidupan yang serba menakutkan. Buang rasa takutmu, hadapi ketakutan itu, taklukkan dengan kekuatan. Terima kasih sudah nonton Bicara Sarah Wijayanto. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Bye-bye. Thank you.